But you know, don't you agree? Yeah, I agree, chef. Yeah. Sayang, man. Dagingnya harusnya terlihat dengan baik. So, what is this? Apa ini? Ini apa? Itu ada fried dumpling, chef, diisi pakai pikanya dan mushroom. Jadi, This is not dumpling, this is rangun. It's like Crab chef, rangun. Oh ya, pokoknya saya tadi konsepnya bikin dumpling, Ya. chef, diisi Terus? dengan daging dengan jamur, Oke. lalu dibikin dengan salted egg two way, chef. Satu yang di fried, satu yang dibikin pakai creamy. Yang di fried yang mana? Yang disatuin sama si dumplingnya, chef. Oke. Udah, jadi setelah dumpling digoreng, saya salut dengan si salted egg yang sudah berbusa itu. Chinese style, chef. Terus kalau untuk itu, chef, ada wagyu, ada porcini sauce, creamy sauce, chef, with pome puree, lalu ada garlic di bawahnya, chef. That's it, chef. Beefnya cincang. Di min, chef, pakai mesin gilingan, chef. Kiki, Chef. mungkin untuk sos kamu ini again yang humble ini, hati-hati sosnya, a bit too sweet, ya. Sweet. Tambahin lagi curry leaf lagi, infuse lagi supaya lebih gurih, lebih rame. Kulitnya kamu bikin sendiri, Yes, chef. itu pun juga hati-hati dengan adonannya. Harusnya digoreng fluffy, crispy, ya. Bagian dalamnya ini mungkin sedikit terlalu tebal, kulitnya ini, jadi agak nyangkut, ya, agak. It's a bit too thick. Sayangnya waktunya mungkin kurang cukup ya. Harusnya dalamnya daging kamu braise atau presto sedikit dia lebih disuir. Iya, chef. Disuir Jadi, pakai sauce ya, chef. and the mushroom, so dia jadi kayak adonan tapi Ya, chef. you know what I mean lah. Ya, chef. Kalau enggak dia digigit still a bit tough. Saya nggak sempat lagi untuk presto, chef. Waktunya cuma 50 menit untuk bikin 2 hidangan. Makanya saya akalin dengan cara ngegrind. Cuman gitu pun nggak apa-apa, chef. Saya akan perbaiki lagi ke depannya, chef. Your dumpling saya suka konsepnya. Sebenarnya it's a nice dumpling, modern dumpling appetizers ya. It's a good way of thinking untuk menggunakan daging yang mungkin tidak terlalu mudah untuk di-serve as a steak on its own. Di sini hanya memang sosnya sedikit manis dan terlalu milky, terlalu creamy. Again, dengan dumpling yang udah kamu deep fry, justru it would be nice kalau kamu ada salad atau something yang refreshing. Misalnya si cabenya, instead of kamu ituin semua, kamu bisa julienne beberapa, kamu kasih di pickling liquid. Ya, chef. Daun karinya kamu kasih koriander lagi, dan sausnya juga dibuat lebih light. Jadi dia benar-benar savory gitu. Ini masih enak, hanya endingnya akhirnya dia manis. Tapi the concept saya suka banget. Jujur aku lihat dishnya Kiki yang humble itu menarik banget karena konsepnya beda, very different. Tapi ya sayangnya terlalu banyak minusnya. For your beef, luxury ingredients. Ini sedikit tricky di mana sebenarnya caviar, your sauce sama mashed potato with some nice vegetable itu udah nice. Cuman adanya beef, you have to think, Wagyu beef ini kan very decadent, very fatty, Ayon. Sos kamu creamy. Jadi it's very heavy dan untuk saya sendiri, I'm not sure if it's kalau ini tuh meng-highlight dan juga saling mengkomplement satu sama yang lain. Ya. Ya, chef, saya juga setuju. Hidangan saya ini terlalu banyak komponen fatnya, jadi sangat-sangat berlemak istilahnya, kurang ada freshness-nya. Cuman tadi di pikiran saya karena ini luxury, jadi saya mau bikin yang rich, semuanya rich, tapi ternyata kurang balance. Saya tetap kembali ke yang tadi ya, Ki. Jadi, this is a good dish. Tapi kamu harus hati-hati. High quality meat seperti ini, you don't need a lot of sauce. Ya, tidak perlu a lot of sauce. Ya, chef. Because you want to memanjakan mulut dengan flavor dan tekstur dari beef yang boleh dibilang mahal ini. Ya, chef. So you're not just buying the flavor, the taste, tapi juga the texture of the beef. Yang kata orang melt in your mouth. Okay, come here. If you get what I mean, ini ya. Chef. The caviar,
bit of lick, a bit of the sauce. Ini aja udah very nice. Creaminess, layerednya, full body, umami. Saya suka banget the beef with the potato, with the caviar, sama your leek and carrot yang kamu char. Kamu naruh charred leek itu sebenarnya itu yang buat the whole dish menjadi very good. Oke, Chef. Not your sauce. Oke, Chef. Thank you, Chef. Ini kalau taruh ya. Buat kenangan aja nggak perlu. Ayo. Yeah. Udah, You see, boleh. saya makan daging dengan sedikit potato with your caviar, your charred leek, your carrot, semuanya jadi satu. The flavor makes sense. Tapi ketika saya taruh sausnya banyak, ternyata memang itu yang nggak terlalu diperlukan. You're doing a little too much. Ya. Less is more kan tadi saya bilang. Belum lagi ya, kamu pakai gold leaf. Maksudnya, you already have caviar, good quality of beef, you know. You don't need a gimmick of the gold leaf. Oke. Oke, thank you Kiki. Oke, thank you, Chef. Waduh, ini kenapa aku jadi menurun kali nih cara masaknya udah di top 3. Ya mungkin aku nggak konsen ini di challenge 1 dan challenge 2 di top 3 ini. Aku juga sangat kecewa sama diriku, bisa-bisa aku pulang di top 3 ini. Ternyata dishnya Kiki yang humble dan luxury, komennya agak positif banget. Dan aku rasa dia salah satu orang yang bakal masuk pressure test terakhir kali. Belinda, silakan. Aku dipanggil maju ke depan dan aku bawa 2 dishnya itu aku lumayan pede, semoga hasilnya juga memuaskan. Oke, Belinda. Apa ini Belinda yang humble? Yang humble tuh ada sate marangi chef sama nasi jamur merang. Kenapa sate marangi? Karena tadi kepikir begitu denger something yang comforting, terus lihat dagingnya, aku mikir kayak mau disate gitu chef. Terus mikirnya sate marangi. Belinda bikin sate kali ini. Wah, dia kepikiran bikin makanan Nusantara. Malahan aku yang biasa bikin Nusantara nggak bikin Nusantara. Ini kegocek sih aku sama mereka. Kamu biasa makan sate marangi? Lumayan chef. Oh, ini kok fatnya banyak banget di sini. Tetap ini signature-nya Belinda ya. Kan untuk hidangan ini cocok. Kenapa nggak langsung buat? Oh, tadi ada beberapa di Oh udah. Ketumbarnya pakai yang utuh? Iya, Terus kamu hancurin? di blender loh. Ini saya ngomong jujur aja ya. Dari 6 dish kalian, yang paling pengen saya makan nambah ya ini, sate marangi. Setuju. Aku tahu nih alasannya, Chef. Karena dish yang kita fetish semua kecuali punya Belinda. Bikin sate marangi itu sedikit refreshing. Dengar Chef Juna ngomong gitu, well aku berharap semoga sate maranginya enak. Bentar, Belinda, ini kenapa ada 2 sos? Nah, yang ini. satu tuh jus chef, yang satunya lagi porcini velouté. Aku mau bikin 2 sos, soalnya yang satu tuh kan lettuce velouté. Kalau lettuce dia kan lumayan yang seger, jadi dia bisa nge-cut dari fattiness-nya dari beef. Dan kalau jus-nya itu dia untuk rasanya. Do you really think Wagyu Need a full Velouté. blood MB9 plus need a Jew? Kamu kalau disuruh milih sekarang mau pakai Jew-nya atau the porcini? You need time to think about that. Kayak Really? lebih ke jus chef. Kamu lebih milih Jew-nya? Aduh, Junya kamu bikin pakai apa? tadi pakai oxtail chef. Oke. Ay. Sendiri berarti ya? Iya. Ini yang lettuce velouté. Iya. How is it a lettuce velouté? Gimana cara Jadi buat? aku masukin lettuce-nya campur sama porcini. Oke, Bel. Iya. Mungkin untuk marangi, ketumbarnya bisa dibikin lebih lagi. Oh, iya. Beratas waktu dibakar supaya smoky nempel di maranginya, aromanya. And ketumbar seed juga it will release their oil and aroma juga supaya meresap di situ. Tapi ini di sini sangat kebantu dengan sambal kecap kamu. Ya.
Iya. Tapi your beef, I don't like your velouté. Kalau untuk jus-nya masih yes, Iya. it's good. Masih ada beberapa unnecessary things yang ada di piring kamu. Iya. Untuk wagyunya ya. Charred lettuce cuma 1 piece, it's not necessary. Pea tendrils again. Seasoning, it's good. Seared di beefnya bagus. Thank you, Chef. Jus is nice actually. Thank you, Chef. Aku cukup kecewa ternyata velouté-nya tuh dibilang kurang enak. Tapi aku nggak masalah karena masih ada jus-nya yang dibilang enak. Oke, your marangi. Sebenarnya flavor is good. Pas kamu bakarnya ini, kamu bakar langsung pakai si bumbu ketumbarnya ya? Iya, Chef. Aku marinate dulu. Kamu nggak glaze pakai kecap berarti kan? Aku glaze dikit aja, Chef. Di sini sebenarnya kecap bisa membantu to get that nice caramelization ya. Jadi kamu juga bakarnya bisa apinya lebih besar lagi dan lebih sebentar lagi. Iya. Jadi itu kamu buat dapetin as much heat and fire as possible untuk dapetin char-nya di luar, especially bagian fatnya kan masih banyak. Fat itu oke kalau dia kebakar dengan baik. Overall saya suka dish-nya untuk yang bagian humble ingredients, tapi secara presentation it's a bit too humble ya. Iya. Ini presentasinya udah bener berasa kayak di sini masih di galeri isinya masih 20 orang. Iya. Paham ya? Iya. For this one, saya suka mungkin portion. Again, ini banyak sekali beefnya. Setuju, saya nggak suka velouté-nya. Iya. Sama sekali. It tastes like roux, gitu. Bener kayak... the jus is good, apakah diperlukan? Maybe not so much sebenarnya. Oke, kalau dari saya, Belinda, luxury. Daripada kamu bikin jus, kamu bikin velouté. I think for beef, Espanyol is better. Ya, sauce Espanyol. Dark roux with dark stock. Ya, kamu bikin lebih kental sedikit. Marangi, it's good, it's good. Marangi is good. Kalau saya buat sate itu biasanya bumbunya yang buat marinasi saya belah 2. Satu saya buat marinasi, satunya lagi saya matengin. Kalau untuk marangi yang matang itu saya kasih kecap sedikit. Dan itu saya jadikan olesan pada saat sebelum dia matang. Sate kayak gitu cara bikinnya. Jadi itu akan menambahkan flavor yang luar biasa untuk sate jenis apapun juga. Terutama yang memakai kecap. Oke, thank you Belinda. Thank you, Chef. Aku dengar komenan dari juri buat kita bertiga itu sebenarnya kita merata ada minusnya semua. Tapi hopefully aku masih lebih unggul daripada Nick dan Kiki. Oke, baik. Kiki, Nick, Belinda. Kita akan berdiskusi dan menentukan siapa di antara kalian bertiga yang lolos dari pressure test. Dan artinya, orang tersebut akan telah mengamankan posisi untuk berada di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11 ini. Kali ini aku udah nggak berharap besar lagi sama hidanganku. Aku yakin sih aku masuk pressure test. Karena tadi kayaknya aku bikin sesuatu yang berlebihan sehingga hasilnya itu berantakan. Nggak seperti aku yang biasanya. Sebenarnya yang pasti aku pengen langsung lolos ke Grand Final duluan. Tapi semua keputusan tuh kan ada di juri. Jadi aku ya cuma bisa nunggu aja. Belinda, Nick, Kiki, silakan maju. Udah cukup jelas ya dari komen kami bertiga. Masing-masing dari kalian sudah jelas ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetap kita harus ada yang terbaik. Kami breakdown semuanya dari segala penjuru sisi. Dan kita sudah ada decision akhirnya. Ini hasil yang combine dari kedua dish kalian. Mungkin ada yang humble-nya nilainya 7 mungkin, tapi luxury-nya dia 9 misalnya. Susah-susah gampang buat kami bertiga untuk menghasilkan keputusan ini. Tetapi memang pada akhirnya ini adalah vote. Karena juri bertiga dan dari situ kita sudah dapat nama salah satu di antara kalian yang tidak perlu
berjuang lagi di pressure test, otomatis secure posisinya berada di grand final MasterChef Indonesia season 11 ini. Congratulations. Belinda. Yes, ternyata aku beneran bisa ngalahin Kiki sama Nick dan aku masuk ke grand final duluan. Belinda masuk grand final. Congrats Belinda. Kamu memang deserve for it. Kamu juga diam-diam keren nih di ujung-ujung. Udah mulai stabil. Ya semoga aja aku bisa nyusul kamu ke grand final. Belinda menjadi finalis pertama di antara kita bertiga, berarti aku harus lawan Kiki di pressure test. Belinda, setelah kamu jelaskan sedikit tadi dengan hidangan kamu, velouté dicampur dengan jus, yes, betul. But remember, tidak bisa selalu seperti itu. You know, especially hidangan yang sudah luxury, need to be more practical, simple, but punchy. I just wish easily kalau sos kamu adalah sosnya Nick, perfect. Ya, Kiki, Nick, Yes, Chef. jangan berkecil hati. Masih ada 1 kali lagi kesempatan. Kalian akan duel untuk secure your position, bergabung bersama Belinda, berada di grand final MasterChef Indonesia season 11 ini. Ya, Yes, Yes, Chef. Semangat ya, Kiki, Nick. Do your best. Yes, Yes, Chef. Only one more position yang bisa bergabung dengan Belinda di Grand Final MasterChef Indonesia season 11. Dan jangan lupa Kiki dan Nick, be yourself. Kalian Yes. sudah tahu what you're good at. Kalian sudah tahu apa saja yang kami sudah pernah puji dari kalian. Use your strength. Use it. Yes, Chef. Nggak usah capek-capek coba menjadi orang lain. Siap, Chef. Di pressure test aku akan tunjukkan siapa Kiki sebenarnya. Good luck, Belinda. Congratulations. Thank you, Chef. First person to go through Grand Final. Gimana rasanya? Seneng, lega, tapi ya tetap banyak yang harus nanti dipelajari. Oke, kamu mau siapa kira-kira yang bergabung dengan kamu? Siapapun boleh, Chef. Oke, well, Nick, Kiki. enak ya kalau emang udah secure tuh mau ngomong apa aja bisa. Kalau boleh pilih, Bel, kalau boleh pilih. Kau boleh pilih? Karena kemarin kan aku pilih Nick yang bukan lemah tapi lebih kurang unggul daripada Kiki, jadi yang pasti aku pilih Nick. Belinda ngerasa aku lebih lemah dari Kiki, gak apa-apa. Karena ya